Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran bahasa Jepang kali ini. Kali ini kita akan belajar beberapa materi dasar bahasa Jepang yang penting buat pemula ya, pastinya santai tapi tetap dipakai sampai ke level-level berikutnya. Sini kita akan belajar kosakata benda, cara bilang benda ini punya kita dalam bahasa Jepang, lalu penyebutan di mana letak benda, kata tunjuk ini, itu, sampai jenis-jenis kata dasar dalam bahasa Jepang yang lainnya. Pertama di sini ada kosakata benda di sekitar kita ya. Pertama kita mulai dari benda yang sering kita lihat sehari-hari di dalam kelas. Contohnya ada kue artinya meja, isu artinya kursi, hong artinya buku, pen artinya pena, keshigomu artinya penghapus, gabang artinya tas, toke artinya jam, chokuba papan tulis. Ini semua adalah kata benda dasar yang sering muncul dalam percakapan bahasa Jepang, jadi bisa dibaca pelan-pelan ya dan dihafalkan sedikit demi sedikit. Kalau mau nambah kosakata, kalian juga bisa cari benda lain di sekitar rumah atau sekolah, lalu cari arti bahasa Jepangnya. Selanjutnya kita akan belajar cara menyatakan kepemilikan atau kata punya. Dalam bahasa Jepang, caranya gampang ya teman-teman. Kita bisa menggunakan rumus ini, pemilik, no, lalu diikuti oleh benda. Partikel no ini fungsinya mirip dengan kata milik kalau bahasa Indonesia ya. Contohnya korewa watashi no hong desu, artinya ini buku saya. Contoh lainnya arewa sensei no sukue desu, artinya itu meja guru. Bisa juga dipakai untuk nama orang atau kelompok. Misalnya Tom no pen, artinya pena milik Tom. Gakuse no gabang, artinya tas milik siswa. Pola ini sering banget dipakai, jadi diingat ya teman-teman. Lalu ada menyebutkan letak benda dengan arimas dan imas. Pola kalimatnya seperti ini ya teman-teman. Subjek wa, tempat, ni, lalu arimas. Perlu diingat juga arimas itu dipakai untuk benda mati, sedangkan imas untuk makhluk hidup seperti manusia, hewan. Contohnya hong wa sukue no ue ni arimas, artinya buku ada di atas meja. Nah, buku adalah benda mati, jadi menggunakan arimas. Lalu ada contoh lain, neko wa isu no stani imas, kucing adalah makhluk hidup, jadi memakai imas. Lalu di sini ada kosakata yang sering dipakai seperti no ue-ni di atas, no shita-ni di bawah, mae-ni di depan, ushiro-ni di belakang, tonari-ni di samping. Dengan kata-kata tadi kalian bisa menjelaskan di mana letak benda dengan lebih jelas. Lalu ada kata tunjuk, kono, sono, ano. Kono ini berarti ini, dipakai kalau bendanya dekat dengan kita ya teman-teman. Lalu sono, sono itu ya artinya itu, dipakai kalau bendanya dekat dengan lawan bicara. Dan ano itu berarti itu juga, tapi dipakai kalau bendanya jauh dari kita dan lawan bicara kita. Lalu ada dono, berarti yang mana, biasa dipakai untuk bertanya. Nah, untuk kosakata tadi contohnya begini teman-teman. Kono hong wa watashi no desu, artinya ini buku saya. Lalu ada sono pen wa anata no desu ka, artinya apakah pena itu punyamu. Itu kalau berakhiran dengan ka itu tanya ya teman-teman. Lalu ada ano sukue wa sensei no desu, artinya meja itu milik guru. Dono hong ga anata no desu ka, itu
menanyakan teman-teman, bukumu yang mana, atau yang manakah bukumu gitu. Lalu ada jenis kata dalam bahasa Jepang. Lalu di sini ada jenis kata dasar dalam bahasa Jepang. Kita akan kenalan dengan jenis kata dasar dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada meishi atau kata benda, misalnya hong, gakse, sukue, sensei. Yang kedua ada doshi, yaitu kata kerja. Contohnya tabemas, nomimas, yomimas, kakimas. Lalu bahasa Jepang, kata kerja biasanya ada di akhir kalimat. Contohnya watashi wa hon wo yomimas, artinya saya membaca buku. Yang ketiga yaitu ada keiyoshi, yaitu kata sifat. Contohnya oki, besar, chisai, kecil, kireina, indah, atarashi atau atarashi yang artinya baru. Kata sifat biasanya dipakai untuk menjelaskan kondisi atau sifat suatu benda. Contoh, kono sukue wa oki desu, itu meja itu sangat besar. Ya, mungkin untuk pembelajaran kali ini singkat saja teman-teman. Jadi saya hanya menyampaikan materi-materi dasar bahasa Jepang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman yang masih belajar bahasa Jepang. Ya, mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang, karena juga baru pertama kali menjelaskan seperti ini. Ya, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Bye bye.